It's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Gimana weekend kalian? Pasti seru dong, tapi jangan lupa untuk kembali semangat bekerja di hari Senin ini. Nah, bersama saya Bevely Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama Moji Buddy. Universitas Negeri Makassar membantah adanya bunker narkoba di lingkungan kampus seperti diungkap oleh jajaran Ditserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Polisi menyebut di area bunker itu tidak hanya tempat penyimpanan narkoba, tetapi juga dijadikan tempat transaksi narkoba secara terorganisir. Masih dari dunia hukum dan kriminal, Polres Lumajang, Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyalur pekerja imigran ilegal Indonesia. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 8 calon pekerja imigran ilegal yang belum diberangkatkan dari penampungan. Masih dari dunia hukum dan kriminal, 9 anggota gangster yang kerap terlibat tawuran dengan kelompok lain ini diringkus aparat Polda Lampung. Dalam aksinya mereka secara terbuka menantang tawuran kelompok lain melalui live streaming di media sosial. Tetap jaga dan awasi lingkungan anak Anda, Moji Buddy, di mana 8 gadis di bawah umur di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking. Para korban yang masih berusia belasan tahun dipaksa menjadi pekerja seks komersial di sebuah kafe. Aparat kepolisian Polsek Rapocini, Kota Makassar menggerebek sejumlah pemuda yang diduga hendak melakukan aksi judi balap liar. Polisi menyita 4 motor yang telah dimodifikasi di bagian knalpot. Ke informasi lainnya, Moji Buddy, berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya. Sebuah bus yang sedang membawa penumpang menabrak truk syarat muatan yang datang dari arah berlawanan di Ngawi, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu, sopir bus terluka karena terjepit kabin bus yang ringsek. Jangan kemana-mana, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi di mana 2 remaja tewas usai berupaya mengejar pelaku begal. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya, Bevely Gunawan. Moji Buddy, 2 remaja tewas dan seorang laginya kritis usai menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti di sebuah lampu merah di daerah Jakarta, Rawamangun tepatnya. Dari kesaksian warga yang menolong, ketiga remaja laki-laki itu sedang mengejar pelaku begal. Rasa cemburu sangat umum hadir dalam setiap hubungan baik oleh pria maupun wanita. Kecemburuan muncul untuk menutupi perasaan dan sikap orang lain yang dianggap menyakitkan. Cemburu biasanya muncul lantaran adanya rasa malu, rasa memiliki yang berlebihan dan tidak aman yang semuanya dipicu oleh perasaan rendah diri. Kita ke informasi lainnya, Moji Buddy. Kericuhan terjadi antara puluhan warga dan penjaga proyek Taman Kota Langgur di Maluku Tenggara. Warga yang merasa lahannya diserobot meminta penghentian pekerjaan pembangunan taman tersebut. Seorang pemuda ditemukan tewas di sebuah bangunan kosong di Kudus, Jawa Tengah. Diduga korban tersetrum aliran listrik saat sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ide menarik ini, Moji Buddy, kompetisi tinju untuk mencegah tawuran di kalangan remaja digelar aparat Polsek Jagakarsa sebagai sebuah terobosan baru. Diharapkan penyaluran energi yang positif dapat menjadi sumber prestasi bagi anak bangsa. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi di mana 3 anak tewas tenggelam saat merayakan kelulusan. Selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama saya Bevely Gunawan di Moji Pagi. Moji Buddy, libur merayakan kelulusan, 3 anak meninggal dunia di waktu yang bersamaan saat bermain di Curug. Mereka tertarik arus bawah yang mengalir secara deras.
Bencana bisa saja disebabkan oleh alam ataupun manusia. Kebakaran lahan dan hutan kembali terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api di lokasi lahan yang terbakar sebelumnya sempat padam namun kembali menyala karena faktor cuaca panas. Sementara itu memasuki musim kemarau, warga di Kuningan, Jawa Barat melakukan pembendungan sungai untuk mendapatkan air untuk dikonsumsi dan pengairan sawah mereka. Sedangkan di Subang, Jawa Barat, warga bahkan membiarkan padi di sawah mereka mati karena kesulitan mendapatkan air. Kita beralih ke informasi haji jemaah calon haji asal Indonesia yang berusia lanjut mendapatkan prioritas saat memasuki kawasan Raudhoh Masjid Nabawi Madinah. Dengan pendampingan petugas, jemaah calon haji lansia pun ditempatkan di barisan paling depan antrean. Ke informasi dari mancanegara, Mojibadi, 4 anak ditemukan selamat setelah mampu bertahan hidup selama 40 hari setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh di hutan Amazon, Kolombia. Kisah selamatnya 4 anak ini menjadi sorotan publik dunia. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi, di berita olahraga dalam laga dan lanjutan pekan pertama Volleyball Nations League 2023, kategori putra yang berlangsung di Nagoya, Jepang dan Ottawa, Kanada, menghadirkan beberapa pertandingan dari Pool 1 dan Pool 2. Dan berikut kami rangkumkan hasil pertandingannya untuk Anda. Di laga terakhir FIFA World Cup Under-20 2023, memperebutkan gelar juara dan juara ketiga. Pertandingan berlangsung di Estadio Ciudad de la Plata, Argentina pada Senin dini hari tadi. Dan berikut kami rangkumkan informasinya untuk Anda. Kebahagiaan tengah dirasa oleh klub Manchester City. Beberapa pemain Manchester City bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah usai menjuarai Liga Champions. Video ini pun viral di media sosial. Mojibadi, setelah ini saya akan mengajak Anda menikmati berbagai macam kuliner Nusantara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya, Bevely Gunawan. Mojibadi, kekayaan kuliner khas daerah di Nusantara tidak perlu diragukan lagi. Sebuah rumah makan di Bekasi, Jawa Barat ingin lebih mempopulerkan dengan fokus pada menu kaya rempah yang belum terlalu banyak dikenal. Berwisata sambil belajar dan bermain memang seru dan mengasyikan. Seperti yang dilakukan anak-anak di kawasan wisata edukasi pertanian di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kita ke mancanegara, seorang anak muda keturunan Indonesia terpilih menggelar karyanya berupa desain batik tulis dalam pameran seni di kota New York, Amerika Serikat. Berikut ini laporan dari tim VOA. Di informasi cuaca, pagi ini langit cerah akan menyambut kita di awal pekan ini. Sementara pada siang hari, mayoritas wilayah Jakarta akan berawan, namun waspada potensi hujan ringan di Jakarta Selatan. Di malam hari, wilayah ibu kota diprediksi akan cerah berawan. Berikut perakiraan cuaca yang kami rangkum dalam laman BMKG. Halo Mojibadi, saksikan pertandingan Volleyball Nations League antara Republik Dominika versus Polandia besok pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Ya Mojibadi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji.
Ya, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Saya Beverly Gunawan pamit, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.